tetap semangat dan sehat selalu. Ketemu lagi dengan Ibu Ningsih dalam pelajaran biologi. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang DNA dan sintesis protein. Mudah-mudahan kamu sudah memahaminya. Hari ini kita akan belajar kelanjutannya, yaitu pembelahan sel di bab 4. Tetap fokus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami macam-macam pembelahan sel. Yang kedua, membedakan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, memahami fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang keempat, memahami tujuan pembelahan dari gametogenesis. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tetap fokus, tetap semangat, dan selalu ceria. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup terjadi melalui mekanisme pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Pembelahan sel mengalami beberapa tahapan. Tahapan-tahapan itu bertujuan untuk mengatur informasi genetik yang akan diturunkan kepada sel anakan. Berdasarkan ada atau tidaknya pembelahan sel dibagi menjadi 3. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan amitosis adalah merupakan pembelahan yang terjadi pada organisme prokariot. Pembelahan amitosis terjadi secara langsung diawali dengan penempelan informasi genetik di membran plasma sel induk yang kemudian menggandakan diri, yang kita kenal sebagai pembelahan biner, terjadi pada bakteri. Berikutnya mitosis. Mitosis terjadi pembelahan pada sel tubuh atau sel somatis. Ada fase-fasenya. Meiosis adalah merupakan pembelahan yang terjadi pada sel gamet. Terjadi sebanyak 2 kali. Ada nampak fasenya di sini. Ini adalah skema fase-fase pembelahan sel antara amitosis, mitosis, dan meiosis. Perhatikan dari perbedaan setiap fase pembelahan dari amitosis, mitosis, dan meiosis. Ini ada tabel perbedaan mitosis dan meiosis. Perhatikan dengan teliti. Setelah ini, mari kita saksikan video pembelajaran perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan pembelahan inti sel yang meliputi beberapa tahapan. Mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak yang memiliki informasi genetik. Tahapan-tahapan yang dilaluinya, yang pertama ada profase. Benang-benang kromatin membentuk kromosom. Membran inti dan anak inti menghilang. Kromosom menduplikasikan diri menjadi sepasang kromatin. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. Metafase, benang-benang spindel kromosom terlihat semakin jelas. Kromosom berada di bidang ekuator. Anafase, benang-benang spindel memendek, pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah dan setiap kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Telofase, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kromatid menipis dan mulai terbentuk anak inti. Sitoplasma terbagi menjadi 2 bagian yang menghasilkan 2 sel anakan yang identik. Meiosis ialah proses pembelahan sel untuk menghasilkan 4 sel haploid. Setiap anakan sel yang terbentuk akan memiliki jumlah kromosom setengah daripada sel indukannya. Dalam manusia, proses meiosis berlaku pada testis dan ovarium. Oke, mari kita lanjut ke tahapan-tahapan
Meiosis 1. Profase 1. Nah, pada profase 1 ini akan sedikit lebih ribet daripada tahap-tahap meiosis yang lain, karena di tahap profase 1 ini terbagi menjadi 5 lagi, yang ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Dan sekarang mari kita bahas satu persatu. Pada tahap pertama yaitu leptoten, kromatin itu akan berubah menjadi kromosom. Nah, setiap kromosom itu terdiri dari 2 kromatid yang berbeda. Nah, lanjut ke tahap kedua yaitu zigoten. Pada tahap ini, kromosom-kromosom homolog akan berdekatan dengan pasangan masing-masing. Proses ini yang disebut sebagai sinapsis. Nah, akan lanjut ke tahap yang selanjutnya yaitu tahap pakiten. Salah satu kromosom dalam pasangan homolog berasal dari induk yang berbeda, yakni satu dari indukan jantan dan satu lagi dari indukan betina. Yang warna biru kita akan sebut sebagai indukan jantan dan yang merah sebagai indukan betina. Nah, setiap pasang itu terdiri dari 4 kromatid yang disebut sebagai bivalen atau tetrad. Selanjutnya akan lanjut ke tahap diploten. Pada tahap ini, kromosom homolog saling mendekatan sehingga terbentuk pelekatan yang disebut sebagai pindah silang. Tampak dari kromatid bersilangan itu disebut kiasma. Nah, di persilangan ini, kromosom indukan jantan akan memiliki setengah daripada informasi genetik yang betina, dan yang betina akan memiliki setengah dari informasi genetik yang jantan. Dan dari mereka akan terbentuk variasi pada sebuah populasi yang lebih baru. Nah, selanjutnya di tahap diakinesis ini, kromosom sudah mulai terbentuk. Nukleus dan membran nukleus itu akan menghilang. Nah, kemudian akan muncul sepasang sentriol untuk menyebarkan benang-benang spindle. Lalu, kromosomnya itu akan bergerak ke ekuator atau garis tengah. Nah, sampai di sini belum selesai. Masih ada tahap berikutnya, yaitu tahap metafase. Metafase 1. Pada saat ini, masing-masing kromosom masih berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromernya. Anafase 1. Di sini, kromosom homolog akan ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan. Telofase 1. Nah, di fase ini, kromosom telah menuju ke kutub masing-masing. Setiap kutub memiliki kromosom haploid dengan 2 kromatid. Benang-benang spindle juga mulai menghilang. Lalu, membran nukleus juga sudah mulai terbentuk. Kemudian akan terjadi sitokinesis. Pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian, sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Nah, setelah ini akan lanjut ke meiosis 2. Meiosis 2. Nah, di meiosis 2, di tahap profase 2, ini akan memakai hasil daripada telofase 1. Kemudian, membran nukleus dan nukleus akan menghilang. Dan benang spindle muncul. Kromosom bergerak ke arah tengah. Kemudian, metafase 2. Setiap kromosom haploid atau berisi 2 kromatid akan berjejer di bidang ekuator. Salah satu ujungnya akan melekat pada sentromer. Anafase 2. Spindle mulai membagi mereka. Spindle akan menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid akan bergerak menuju kutub yang berbeda dan membran sel mulai melekuk. Telofase 2. Pada saat di kutub, kromatid berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan nukleus baru akan terbentuk dan inti haploid terbentuk. Kemudian akan terjadi sitokinesis seperti tahap sebelumnya, sehingga akan terbentuk 4 sel anakan haploid. 4 sel haploid ini yang akan menjadi gamet nantinya. Kalau materi yang Ibu sampaikan tadi bisa kita simpulkan. Kesimpulannya, yang pertama, pembelahan itu ada 3, ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang kedua, perbedaan mitosis dengan meiosis.
Kalau mitosis itu menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosomnya sama seperti induknya, terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Sedangkan kalau pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya, terjadi pada sel kelamin. Yang ketiga, fase-fase pada pembelahan mitosis itu ada 4. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan kalau fase-fase pada meiosis itu ada 9, yaitu ada profase, metafase, anafase, telofase, kemudian ada lagi yang namanya interfase. Berikutnya sambung lagi, ada profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Berikutnya, kesimpulan yang keempat adalah tujuan dari pembelahan gametogenesis itu adalah menghasilkan sel kelamin. Gametogenesis itu dibagi dua, ada spermatogenesis akan menghasilkan sperma terjadi pada laki-laki, sedangkan oogenesis itu terjadi pada perempuan yang akan menghasilkan sel telur. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahaminya. Ingat, materi kita minggu depan itu adalah tentang pola-pola hereditas. Ingat ya, terapkan protokol kesehatan, hindari kerumunan, gunakan masker, jangan lupa cuci tangan selalu agar kita tetap sehat. Salam sehat dan tetap semangat.